Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? I am fine. Fine, thank you. Yes, before we start our lesson today, kita belajar hari ini. Let's pray begin. Silakan kepala memimpin doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. The next is anybody absent today? Apakah ada yang absen hari ini? Sudah masuk? Sudah bisa masuk? Sudah ada. Okay. Before we start our lesson today, ya, I will show you. Saya akan menunjukkan kepadamu. Okay. Before we start our lesson today, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, karena pelajaran pada pagi hari ini adalah English. We have to know why we study English. Kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Yang pertama, bisa membaca? Number one, English is one of the most widely spoken language. Yang artinya bahasa Inggris adalah salah satu bahasa yang paling banyak digunakan. Oke, kalau kita lihat sekarang di TV ya, banyak anak kecil seumuran kalian SMP, MA ya sudah pandai berbahasa Inggris. Karena apa? Yang pertama ini, bahasa Inggris itu sekarang menjadi bahasa yang paling banyak digunakan seluruh dunia. Nah itu dari Arab, bahkan dari benua lain, dari Amerika, Brazil dan sebagainya. Sekarang bahasa Inggris itu menjadi sebuah bahasa internasional. Jadi diharapkan baik itu dari tingkat MTS atau SMP, dari sejak SMP, bahkan itu dari SD ya, sekarang sudah banyak anak-anak yang sudah mahir di bahasa Inggris. Jadi untuk pagi hari ini saya harapkan kalian lebih semangat lagi dalam belajar bahasa Inggris. Next is number 2. Yuk, we read together. Kita baca bersama-sama. English will open up more opportunities for you. Yang artinya bahasa Inggris akan membuka lebih banyak ruang bagi Anda. Jadi kalau kalian pandai bahasa Inggris, kemungkinan besar kalian dalam mendapatkan pekerjaan nanti ya, akan lebih mudah. Kalau misalnya ada yang punya cita-cita menjadi seorang pilot, itu nanti kalian akan lebih mudah dalam mendapatkan pekerjaan itu. Kemudian pekerjaan insinyur, mungkin yang mau jadi menteri luar negeri, nah itu kan nanti kalau kalian lebih mudah untuk mendapatkannya. Jadi cita-cita itu boleh tinggi. Oke. Sekarang next I will show you the picture. Okay. Sekarang please see the screen. Lihat layarnya dan coba what picture is it? Berapa ini? This one is what is this? And then this one tea or ice tea ya. Ini bang tea atau bang milk atau susu hangat. Yang ini ice tea. Which one is better or which one is good for you? Yang mana yang bagus untuk kalian? Yang mana yang kalian suka? Susu or ice tea? Ice tea. Ice tea. Yang suka ice tea, please ya kan? Ice tea, good. Yang suka milk atau susu hangat? Oke, gak apa-apa. Yuk, coba kita lihat karena yang paling banyak itu adalah es teh. Ya.
Nah, sekarang saya mau tanya, anybody can make an ice tea? Ada yang bisa membuat ice kan? Oke. Sekarang ini kita lihat. Kita pertama saya mau tanya bagaimana membuat ice tea. Bahasa Indonesia dulu kesulitan. Ice tea. Yang pertama dibutuhkan apa? Bahan-bahannya. Materialnya yang pertama adalah ice. Tea. And then glass. And then glass. Ice, tea, glass, and sugar. And the last one is bottle. And spoon. What is spoon? Spoon what? Spoon. Sen? Oke, kita materialnya ini. Kemudian kita cari stepnya. Step itu langkah-langkah nih. Langkah yang pertama untuk membuat es teh. What is the first step to make ice cream? Pecah ya? Pecah es batu. Kan itu yang pertama lagi. Hah? Teh dulu apa gula dulu or the water first? Kita sekarang ya teh. Tuangkan teh. Pour the tea. Tuangkan teh. Yes. Yang kedua. Yang kedua. Mana kita setelah menggunakan teh adalah tuangkan gula apa itu? Pour the sugar. Gulanya sugar. Setelah gula sudah, and then sugar terus botol or ice first. Botol atau es dulu? Ice dulu. Okay. Then tambahkan ice to the glass. Oke, juga sama to the glass. Jadi ada, ini kan belum jelas akan kemana. Then next, setelah ditambahkan es teh kemudian water, pour the water. Pour the water. Water to the glass. Setelah dituangkan ke dalam gelas airnya, kemudian langkah selanjutnya adalah aduk dulu, kemudian mix it well, aduk dengan rata. Terakhir, finally, ice tea is ready to drink. Ya, berarti es teh siap untuk diminum. Ini adalah langkah-langkah cara membuat es teh. Kita baca bersama-sama. The first step, first pour the tea to the glass. First pour the tea to the glass. Second, pour the sugar. Then add ice tea to the glass. Next, pour the water to the glass. Next, mix it well. Finally, iced tea is ready to drink. Give applause for us. Ini namanya tax procedure. Sekarang nanti kita akan membahas tentang tax procedure. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama itu. Tujuannya ini. Nanti ada video pembelajaran tentang prospek. Nanti kalian bisa membandingkan pada
teks, wujud barang dan sebagainya. Dan kita lihat video singkat tentang prosedur teks. Excuse me, can you show me how to use this automatic vending machine? Yes, sure. First, insert the correct amount of money. After that, type the code or press the button for your item. Finally, get the item in the button tray. Thank you, you helped me a lot. Kita akan mempelajari procedural text. Sebelum itu, silakan klik tombol subscribe untuk selalu update materi terbaru dari Englispedia. Untuk memahami procedural text, at the first time, have to learn about the definition and the social function. Procedural text is a text that explains or help us how to make or how to use something. Procedural text adalah sebuah jenis teks dalam bahasa Inggris yang memberikan langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Sementara social function atau tujuan dalam menulis procedural text adalah to describe how something is completely done through a sequence of steps. Jadi, fungsi sosialnya adalah menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. We can use procedural text in three conditions. Atau kita dapat menggunakan procedural text dalam tiga kondisi, yakni yang pertama, to explain how to use interaction. Misalnya, how to use a video, how to use computer, vending machine, dan lain-lain. Kemudian penggunaan procedural text yang kedua adalah selanjutnya kita akan mempelajari generic structure atau susunan dan contoh dari procedural text. Di bagian ini kita akan membahas generic structure atau susunan paragraf dalam membuat procedural text. There are three generic structure atau ada tiga bagian in procedural text. The first one is goal or purpose. The second one is the material or tools. And the third one are steps or methods. Untuk memudahkan kita dalam belajar, sekarang kita akan melakukan bagian-bagian dari procedural text bersama contohnya. Goal adalah bagian di mana sahabat menuliskan tujuan dari menuliskan teks. Bagian ini juga bisa digunakan sebagai judul teks. Sekarang kita cari contoh yang paling mudah. Misalnya, how to make nasi uduk. Selanjutnya kita bahas bagian yang kedua, yakni material or tools. Bagian ini menceritakan bahan-bahan atau peralatan yang kita butuhkan untuk membuat nasi uduk. Contoh bahan-bahannya adalah 2 cups of rice, 2 cups of coconut milk, 1 teaspoon of salt, 1 pandan leaf, 1 jeruk wood leaf, 1 salam leaf, and 1 lemongrass. Untuk penulisannya kita letakkan di bawah judul. Kemudian kita tuliskan peralatan yang dibutuhkan, yakni pen, paper. Bagian terakhir yang harus kita tuliskan dalam membuat procedural text adalah step atau method. Next, after you see our video, any question ada yang mau tanya kepada saya mengenai tentang prosedur teks? Oke. Apa struktur dari paragraf prosedur teks? Ada yang tahu apa kira-kira struktur dari paragraf prosedur? Jawab. Kalau tidak ada, saya akan menjawab pertanyaan dari saya. What is the structure of procedur text? Tadi dijelaskan bahwa ada three structure of procedur text. The first one is goal. Yang pertama namanya goal. Goal itu tujuan. The second one is materials or ingredients. Material itu bahan-bahannya. The last one is text. Jadi yang ketiga sebetulnya adalah text karena ada tiga. Goal,
materials and steps. Ya, Sandra, do you understand? Sudah paham? The second one, yang kedua, please remember if you want to ask me. Ada yang mau tanya pada saya sekarang? Oke. Apa tujuan dari procedure text? What is the purpose of procedure text? Tujuan dari procedure text itu apa? Yang tahu? Please just raise your hands based on the video more than. Yang tahu? Apa tujuan procedure text? Saya juga bicara lagi. The function of the purpose of procedure text is tujuan dari text procedure adalah to describe how to make something or how to do something. To describe untuk mendeskripsikan bagaimana membuat atau menggunakan sesuatu. Itu tujuan dari procedure text. Untuk menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana membuat sesuatu. Jelaskan? Paham? Selanjutnya, coba please attention. I will explain to you what is procedure text. Procedure text is the text that explains about how to make something. Jadi procedure text itu adalah teks yang membahas tentang bagaimana tata cara membuat sesuatu. Kemudian there are three general structure. Yang pertama goal, materials, and step. Ada goal, material, step. Kemudian language feature atau ciri-cirinya yang pertama adalah use simple present tense. Ya, menggunakan simple present tense yang minggu lalu kita pelajari bersama. Ada subjek, kemudian kata kerja, objek, ada kata positif, negatif, interrogatif. Selanjutnya, after you study about procedure text, I will give you a test. I will give you a question. Please make group. Ya, jadi buat grup dulu, grup diskusi. Jadi satu kelompok nanti patungan. Benar, please attention. I will give you a question. Please make a simple procedure text. Tolong buat contoh procedure text. For example, contoh how to make an ice cream, ya, kemudian how to make a coffee. Itu contohnya. Nanti dibuat bersama-sama. Nanti after that, please come to Google, present your result discussions. Ya. Discussion. Silakan maju ke depan, kemudian bacakan hasil diskusi dari kelompok kalian. The first one, the first group, kelompok 1. Who want to cover it? Please raise your hands. Angkat tangan dulu, siapa yang mau maju? Oke, good. Sandra, silakan maju ke depan. Tepuk tangan buat Sandra. Oke, ya, silakan. Yang lain, please turn to Sandra. Oke, tepuk tangan buat Sandra Gimplong. Oke, then the second group, silakan kelompok 2. Pasaran. Ayo, aku. Yes.
Tepuk tangan buat Manda. Setelah ini nanti ya penutupan, nanti saya tanya nanti kesimpulannya. Nanti the class is over, but I will ask you before we close this class. Sebelum saya tutup pembelajaran pada pagi hari ini, I want to ask you, let's make conclusions. Mari kita buat kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini. What is the purpose of procedure text? Apa tujuan dari procedure text? Apa ya? The purpose of procedure text is to describe how to make something. Next, what is the generic structure of procedure text? Yeah, the generic structure. One, two, first. Then last one, what is recognition of procedure text? Use before understand, then use interactive sentence. Good. Give applause for us. Okay, guys. I think enough for today. For your homework at home, untuk PR di rumah, please make one of how to make ice milk. Sekarang kita buat es susu. Bagaimana caranya? Please write down, tulis di buku tulis untuk di rumah. And then in the next meeting, we will discuss again about procedure text. Okay. Okay, next. Before we close this class today, let me say hamdalah together. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.